Alhamdulillah sudah datang unitnya dan siap kita modif. Kilometernya kita cek dulu. Masih rendah, belum ada 1000 km, 971. CBR 150 K45R. Mau tahu apa aja yang akan dimodif? Ikutin terus, oke? Oke guys, ini dia part yang udah kita siapin buat ngerakit ke CBR 150 K45R yang sudah pakai upside down. Cukup simple, tapi akan terkonsep nih kaki-kakinya kayak punyanya kakaknya CBR 250RR. Swing arm CBR 250RR, set dengan prolingnya. Kuncinya di sini, kalau ini nggak ganti penyesuaiannya agak rumit. Pelek set wajib dengan cakram depan belakang, snap gear dan gear tipe 520 biar nggak ada penyesuaian lagi. Bisa dilihat kalipernya juga, karena piringannya belakang sudah pakai CBR 250RR, diameternya lebih besar, jadi mau nggak mau si kaliper harus ganti set bracket dan master remnya biar maksimal. Rantai 520, gear depan 520 sudah kita painting ulang juga, warnanya jadi biru candy, makin eye-catching dilihatnya. Tinggal kita eksekusi rakit ke motor yang kemarin datang. Oke, ikutin terus sampai kita review total ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel 902 Garage. Teman-teman udah pasti tahu kan, di belakang kita ada CBR 150R yang sudah selesai kita modif. Honda CBR 150R K45R ya, tipe ini motor. Teman-teman udah pasti tahu karena udah beberapa bulan ini dia launching dan cukup mengesankan bagi para user-user CBR lover karena beberapa part yang di-upgrade oleh PT AHM sudah pakai upside down seperti kakaknya. Jadi apalagi ini tipenya yang sudah cukup modern ya. Jadi upside down-nya SOA SFF BP tipenya. Jadi beda di daleman, pistonnya ukuran pokoknya dalemannya lah yang kita tahu itu. Jadi beda sama CBR 250RR. Dia sama kayak Kawasaki ZX25R tipenya ya, tipe upside down-nya. Hanya beda mungkin di bagian bawahnya saja atau di bagian pengeremannya saja. Ini kita modif
kebetulan si omnya yang punya motor pengen upgrade yang speknya nggak mau terlalu ekstrim, speknya nggak mau terlalu lebar peleknya, jadi bener-bener cocok nih menurut kita. Yang kita modif di sini itu salah satu part modif yang cukup rekomen buat teman-teman CBR 150R yang sudah pakai upside down ini ya, yang K45R. Kenapa? Dari segi spek nggak beda jauh, dari segi bobot pun nggak terlalu ekstrim. Nah, dari segi desain body ini cocok banget karena dari buritan nih, dari buntut, bagian body di belakang ini sudah cukup lebar. Jadi kalau masih standar kayaknya nggak enak banget dilihat di bagian bawahnya ya. Jadi teman-teman cocok juga mau upgrade di bagian bawah biar sedikit agak lebar tapi nggak terlalu lebar banget. Bagian depan pun sama. Ini fairingnya kita sedikit review ya motor, karena kebetulan juga kita belum sempat nge-review yang motor ini. Di bagian fairing kanan kiri itu udah besar gitu. Jadi dari segi dimensi si fairing ini cukup gede, besar, sehingga kaki-kaki kalau menurut kita itu perlu di-upgrade. Upgrade-nya ya yang tinggal sesuaikan selera lah, mau yang besar atau yang bobotnya kayak gimana. Lekukan body, tangki, dan ini ternyata kita baru tahu juga tangkinya ini pakai cover modelnya. Jadi bukan tangki full bahan besi atau galvanis ya. Jadi di cover biar kayaknya sih dari proses bongkar pasang body kita lebih nyaman seperti ini juga gitu. Nggak susah bongkar tangkinya kayak motor-motor Yamaha R series. Tangkinya sudah pakai model cover begini. Terus di bagian depan ini ciri khasnya CBR 250RR banget nih. Upside down, ininya headlampnya juga sudah mengadopsi dari CBR 250RR. Kalau dari depan udah 2,5 banget ya cc-nya ya. Cuma beda di mesin. Bagian belakang pun sama dari segi stop lamp, bodi belakang, spion juga sudah pakai. Yang sebenarnya si spion udah dari tipe yang sebelumnya K45N juga udah seperti ini modelnya. Hanya upside down saja nih yang bener-bener mencolok gitu. Bener-bener yang upgrade banget kelihatan. Warnanya gold juga. Terus juga dari teknologinya yang terbaru banget gitu. Teman-teman bisa lihat di bagian belakang ini. Kita sudah pasang swing armnya CBR 250RR, velg setnya CBR 250RR. Ini salah satu konsep modif kaki-kaki yang menurut kita cukup rekomen buat 150 cc. Di motor ini penyesuaiannya pun nggak ada yang ekstrim, nggak ada yang rumit lah ibaratnya. Hanya ngerubah sektor swing arm, terus di bagian bos-bosan semua udah kita pakai yang originalnya CBR 250RR. Dan prolingnya kita pakai juga CBR 250RR. Hanya ini sekalian upgrade suspensi belakang, monoshocknya pakai yang tabung yang adjustable, bisa kita atur preloadnya, reboundnya. Karena keluaran CBR ini monoshock belakangnya itu belum bisa disetel, beda sama tipe yang K45N. Dia ada adjustable-nya di bagian bawah. Tapi kalau yang basic motor ini dia belum ada setelan. Jadi masih kayak yang K45G, K15, CB150, New CB150 sama monoshocknya. Jadi sekalian upgrade si omnya. Untuk pelek belakang ukurannya nggak beda jauh sama yang originalnya dia. Originalnya 3,5 inch, ini 4 inch. Jadi nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau teman-teman mau naikin sekalian 5,5 inch bisa. Karena swing armnya kapasitasnya sudah besar. Dan user CBR 250RR pun sama bisa pakai 5,5 inch. Udah banyak yang pakai gitu. Gear tipenya sudah upgrade dari 428 jadi tipe 520. Kita naikin biar imbang dan biar nggak banyak penyesuaian juga sebetulnya. Jadi sekalian ganti gear set ya. Banyak yang bilang gear bawaan Honda berisik, ngecrek. Jadi ya udah sekalian di upgrade gitu.
Untuk bagian pengereman otomatis karena piringan cakramnya CBR 250RR lebih besar, jadi kita templokin si kaliper dan master remnya biar sekaligus gitu. Itu tujuannya biar gampang atau mudah dalam pemasangan dan nggak begitu ini ya, maksudnya nggak begitu ekstrim dari segi penyesuaian. Pasti pengereman semakin maksimal karena diameter lebih besar, kalipernya juga besar, pistonnya ukurannya. Tapi wajib master remnya harus ganti juga karena dari segi ukuran piston besar, master rem kalau masih originalnya CBR 150 nggak kuat. Kita pernah pasang juga. Ini konsep yang menurut kita cukup menarik karena semua partnya original, nggak ada yang kita upgrade dari misalnya aftermarket. Hanya ini aja sih, hanya monoshock. Terus bannya juga ini si omnya sudah ganti, jadi kita nggak pasang ban upgrade lagi. Jadi kebetulan yang belakang sudah ukuran 140/70, sama dengan ukurannya CBR 250RR. Jadi spek belakang ini, spek ukuran, spek swing arm, pelek itu persis punyanya sang kakak. Hanya depan aja nanti yang nggak begitu nggak begitu banyak ubahan. Jadi belakang ini semuanya adopsi dari CBR 250RR gitu. Kalau mau pakai konsep yang aftermarket pun kita bisa siapin. Swing arm yang di Instagram tuh yang kita posting, swing arm sumo yang modelnya kayak ini, versi hematnya CBR 250RR deh ya. Itu ada. Velg aftermarket pun juga ada yang lebar 4,5 inch, sedikit lebih lebar dari ini. Tapi masih rekomen buat harian, buat touring, atau buat ke sirkuit juga siap gitu. Jadi nggak begitu ekstrim banget modifnya. Di bagian depan, karena sudah pakai upside down, jadi upgrade-nya nggak begitu banyak. Teman-teman bisa lihat di sini, velgnya pakai velg set ya. Velg set itu terdiri dari velg, swing arm, piringan cakram, dan boss bearingnya sudah pakai CBR 250RR. Bannya pakai bawaannya CBR 150 karena motor masih baru, jadi sayang ya, si omnya masih cukup bagus juga. Ukurannya 100/80, peleknya ukurannya 2,75 inch. Naik sedikit dari 2,5 inch yang originalnya CBR 150. Piringannya yang bikin kita cukup mengupgrade dari 150 karena ini sudah floating dan diameternya pun sudah besar, ukurannya 310 mm. Hanya kita pertahankan di bagian pengereman, jadi kalipernya dan master remnya masih bertahan originalnya CBR 150R ini gitu. Dan otomatis penyesuaian di bagian bracket karena dari segi diameter piringan lebih besar, mau nggak mau kita harus custom bracket. Kita bikin bracketnya yang presisi dan safety gitu. Ukuran bos-bosan dari segi as roda, ini upside down-nya as rodanya masih kecil ukuran di CBR 150 sebelumnya. Jadi mau nggak mau kita atur ulang bos-bosannya, bosingnya, biar posisi ban itu tetap center dan rapih gitu. Yang menurut kita cukup menarik di sini sebetulnya, teman-teman bisa kalau next mau upgrade lagi, enak nih. Kalau kita mau bikin double disc di sini bisa juga karena upside down-nya sudah sebelah kirinya, bottomnya udah enak gitu, kita bikin langsung bracket kayak CBR 250RR sebelumnya. Kita beberapa kali ngerakit sudah bikin pakai double disc. Jadi teman-teman CBR 150R ini kalau mau upgrade bagian depan dibikin double disc, tinggal penyesuaian pelek, pengeremannya, tapi dari segi budget pasti akan cukup besar gitu. Bagian depan itu aja, penyesuaian dan upgrade-nya nggak begitu banyak, tapi kita informasiin lagi, ini modif part yang cukup rekomen untuk harian, untuk touring, untuk dipakai terabas pun hayo deh. Karena partnya semua original dan penyesuaiannya nggak begitu ekstrim gitu. Jadi mau dipakai kayak gimana pun pasti akan nyaman gitu. Teman-teman lihat juga readingnya seperti apa. Jadi masih stabil dan nggak begitu signifikan banget dari kaki-kaki sebelumnya gitu. Apalagi sudah pakai suspensi upside down.
tipenya SFF BP, waduh makin stabil banget gitu dari segi kenyamanan berkendaranya. Kesimpulannya teman-teman, kalau mau modif motor ini banyak part yang rekomend dari kita dan cukup nyaman dipakai. Swing arm CBR 250RR, pelek setnya, swing arm dari motor lain kayak Yamaha R25 modelnya mirip kayak begini kita pernah rakit juga, rekomend juga. Swing arm aftermarket, hayo swing arm oge. Next video kita liatin hasilnya. Jadi dari segi kenyamanan bisa kita pilih gitu untuk modifnya. Nah, ini pasti yang ditunggu nih, masalah budget. Teman-teman perlu tahu untuk budget upgrade seperti ini, kita bicaranya swing arm set, pelek set dulu ya, tanpa ban. Sudah sama gear set. Videonya ada di awal, kita review part yang mau kita pasang ke motor ini. Itu budgetnya sampai kepasang budget 7,5 sampai 8 juta kalau ada painting ini, repaint velg. Kisaran itu. Monoshocknya 1,2 juta. Jadi nggak sampai 10 juta untuk mengupgrade kaki-kaki seperti ini gitu. Hanya ban bertahan ya teman-teman, nggak ada pengganti. Kalau ban ganti ya mau nggak mau tinggal disesuaikan. Jadi budget nggak under 10 juta sudah mengupgrade kaki-kaki udah kayak CBR 250RR gitu. Cukup rekomen juga dari segi budget karena nggak terlalu besar dan buat CC 150 ya cukup lah untuk mengupgrade pertama kali. Kalau mungkin yang next mau di-upgrade pelek lebarnya 5,5 inch, ban 180/55 bisa karena swing armnya sudah besar gitu. Sama swing arm yang lain pun yang aftermarket, swing arm dari basic Yamaha R25 itu juga cukup besar kapasitasnya. Kita pernah rakit tapi mungkin belum pernah kita review di motor Honda. Hanya dipasang di MT25 kita pernah review, itu kapasitasnya kan memang sudah besar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Hasil modif dari kita, alhamdulillah juga. Kebetulan juga dapat project yang cukup menarik dan motornya juga seger gitu buat kita bahan. Mudah-mudahan bermanfaat informasi dan hasil modif yang kita sajikan kali ini. Kita tunggu di video yang pakai swing arm oge. Terima kasih.